mengejutkan. Hari Sabtu kemarin, Aurel Hermansyah terpergok mendatangi sebuah kantor psikolog di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baru-baru ini, hubungan Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah dengan sang ibunda Krisdayanti memang kembali membara. Benarkah kedatangan Aurel ke kantor psikolog ada hubungannya dengan memanasnya kembali hubungan ibu dan anak tersebut? Berawal ketika Aurel memberikan ucapan hari raya di media sosial Krisdayanti beberapa waktu lalu. Di akhir komentar, Aurel seolah menyelipkan kalimat penyesalan tentang pesannya yang tak kunjung dibalas ibunda. Dan kemarin, Krisdayanti pun mengunggah hasil percakapan dengan Aurel sebagai bukti bahwa dirinya tak pernah mengabaikan anaknya. Setelahnya, curhatan panjang lebar Azriel di media sosial sungguh mengejutkan publik. Blak-blakan, Azriel bahkan mengungkap banyak hal yang selama ini disembunyikan. Lantas, apa saja yang dibongkar Azriel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, Aurel Hermansyah, putri dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti, terpergok mendatangi sebuah kantor psikolog di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan mengendarai mobil berwarna putih, Aurel habiskan waktu 2 jam lebih di dalam kantor psikolog. Pulang dengan wajah yang terlihat sembab, ada apa gerangan dengan Aurel? Udah tunggu aku. Nanti kita cari waktu untuk ngobrol. Cuman yang ngobrol-ngobrol aja tadi. Udah. Nanti kita ngobrol lagi. Udah nggak apa-apa. Udah nanti aja. Udah nggak apa-apa. Nanti udah, makasih dah. Nanti, dadah, makasih Mbak. Udah. Akhir-akhir ini kabar tentang hubungan Aurel dan Azriel dengan ibunda mereka Krisdayanti memang kembali memanas. Setelah sebelumnya sempat mereda hingga terlihat akrab satu sama lain, kini konflik mereka kembali menyeruak. Berawal ketika Aurel memberikan ucapan hari raya di media sosial Krisdayanti beberapa waktu lalu. Di akhir komentar, Aurel seolah menyelipkan kalimat penyesalan tentang pesannya yang tak kunjung dibalas ibunda. Kabar ini pun langsung ramai jadi pergunjingan publik. Lantas, benarkah jika kedatangan Aurel ke psikolog berkaitan dengan hal tersebut? Apa kata sang psikolog tentang kondisi Aurel? Berdasarkan pengalaman dan ilmu-ilmu psikologi yang ada, semua perceraian pasti memberikan dampak. Bedanya adalah mungkin ketika konflik itu lebih sedikit dibandingin yang lebih banyak, lalu kemudian ada upaya untuk memperbaiki atau tidak ada upaya untuk memperbaiki, atau mungkin ternyata ada hal-hal lain yang menimbulkan masalah. Semakin banyak faktor-faktor resiko yang terlibat, tentu saja semakin tinggi kemungkinan dampak kerusakan atau kondisi negatif yang dialami seseorang. Kalau ditanya apakah anak selalu menjadi konflik atau apakah anak selalu menjadi korban gitu ya. Nah, ini tergantung bagaimana kedua orang tua ini menyikapi. Karena berdasarkan pengalaman saya, ada yang tetap menikah
tetapi anak tetap jadi korban. Ada yang kemudian bercerai, lalu kemudian bisa menjalankan proses perceraian dengan manis, dengan rapi, dan tetap membina hubungan dengan baik. Anak tidak menjadi korban. Jadi sekali lagi persoalannya bukan di perceraian atau tidak bercerainya, tetapi bahwa bagaimana masing-masing orang tua bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing tanpa melibatkan anak-anak. Saya paling sering menyebutkan bahwa keluarga adalah pabrik manusia. Nah, manusia seperti apa yang ingin dihasilkan dalam sebuah keluarga? Tentu akan sangat tergantung kepada orang tuanya. Nah, orang tua ini, baik ayah ataupun ibu, bagaimana mereka ingin membentuk anak-anak mereka akan sangat tergantung kepada karakternya, tergantung kepada karakteristik kepribadiannya. Untuk bisa menjadi karakter kepribadian yang tenang, bebas konflik, sabar, dan tentu saja bisa selalu melakukan perlindungan terhadap anak, itu tergantung karakternya. Saya sih nggak lihat dari profesi artisnya ya. Buat saya adalah siapapun yang datang, mau apapun profesinya, dan tentu saja semua itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana ada kerahasiaan yang tidak bisa disampaikan kecuali memang dimintakan atau diberikan izin untuk membuka hasil konseling yang tentu saja biasanya hanya bisa diberikan untuk kepentingan hukum, karena apapun yang disampaikan masih terikat di dalam sebuah kode etik tentang kerahasiaan yang harus dijaga penuh oleh seorang psikolog, terutama psikolog yang punya izin praktek dan kompetensi. Saya belum menerima permintaan apapun dari keluarga maupun dari yang bersangkutan gitu ya. Kalaupun misalnya memang nanti ternyata ada, mungkin bisa dengan persetujuan gitu ya. Tapi tentu saja tanpa persetujuan dan tanpa, saya sih nggak pernah menyampaikan atau tidak pernah membuka kerahasiaan seseorang. Azriel Hermansyah curahkan perasaannya tentang konflik yang terjadi dengan sang ibu Krisdayanti. Lantas, apa saja yang dibongkar Azriel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Komentar singkat Aurel di Instagram Krisdayanti tentang sang ibu yang tak membalas pesannya berbuntut panjang. Pasca komentar tersebut ditulis, hubungan ibu dan anak itu jadi perbincangan panas di masyarakat. Berusaha meluruskan permasalahan kemarin, Krisdayanti mengunggah bukti percakapan dengan Aurel di media sosialnya. Tapi nampaknya hal itu dianggap Azriel, putra Krisdayanti, malah memperkeruh masalah. Alhasil, Azriel yang selama ini dikenal sebagai anak pendiam, akhirnya angkat bicara. Di media sosialnya, Azriel blak-blakan ungkapkan kegeramannya. Azriel juga membongkar tentang masalah yang terjadi, membuat dirinya dan sang kakak stres berat, hingga membuat Aurel harus mendatangi psikolog. Mimi, apa salah kita, Mimi? Apa salah kalau sekali-sekali kita minta diperhatiin? Sampai buat kakak stres berat ke psikolog. Jil pun ikut stres. Jil malu justru segini, Mimi. Kesabaran Jil juga ada batasnya. Biar kita semua malu sekalian. Biar semua orang tahu yang sebenarnya. Jil kira udah selesai. Tapi Mimi tulis lagi hal-hal yang buat kita makin dikata-katain orang. Selalu dibilang anak durhaka. Kasihan kakak kami. Jil sama kakak selalu sayang dan hormat sama Mimi. Pemirsa Intens Investigasi, konflik yang terjadi antara Krisdayanti dan Aurel Azriel Hermansyah bukan baru pertama kali.
Beberapa kali hubungan ibu dan anak tersebut memanas, kini konflik tersebut mencuat kembali. Sikap Krisdayanti pun dipertanyakan netizen. Lantas, bagaimana Krisdayanti menyikapi masalah yang terjadi antara dirinya dan kedua buah hatinya? Makanya saya yang disalahkan di sini, saya menerima, tapi kondisinya bukan saya nggak mau bertemu, tapi memang keadaan yang memaksa akhirnya kita tidak bertemu. Saya pelajari juga banyak hal yang terjadi di luar sana. Ada ibu yang nggak ketemu anaknya belasan tahun, karena bahkan ada 7 tahun di satu kota, satu daerah gitu nggak bisa ketemu. Semua orang rumah tangga punya peraturan masing-masing, dan kita aku harus ikuti peraturan itu. Sesak hati saya gitu. Anak-anak yang sedang besar, di satu sisi juga suami saya yang memang benar dan sakit gitu loh. Coba rasain gimana kalau ada di dalam badan suami saya. Ya, makanya saya itu kadang kan belajar untuk memposisikan diri sebaik mungkin, ya. Mendukung suami sepenuhnya, tapi juga mencintai keluarga. Ini keluarga kan otomatis kan ada hal yang menyebabkan perpisahan. Jadi memang ada banyak perasaan-perasaan yang harus banyak dijaga gitu. Termasuk saya juga kalau saya kayak melalui ujian yang sulit kemarin ini, tentu saya harus menghadapi, karena saya tahu kenapa kaca spion itu lebih kecil daripada kaca depan mobil, ya karena saya tahu Tuhan menginginkan saya maju ke depan, lihat depan, nggak mungkin saya melihat ke belakang. Ya udah dijalanin, diaminin, ditelen aja gitu, tapi harus tetap punya prinsip bahwa memperjuangkan sesuatu yang baik. Kerap berkonflik, seperti apa curahan hati Aurel dan Azriel tentang sosok Krisdayanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi, karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. 13 tahun hidup berumah tangga, Anang Hermansyah dan Krisdayanti berpisah pada 2009 lalu. Pasca bercerai, 2 anaknya Aurel dan Azriel memutuskan untuk ikut dan tinggal bersama sang ayah. Keputusan tinggal bersama sang ayah rupanya membangun jarak antara anak-anak dengan Krisdayanti yang sudah menikah lagi. Lantaran jarang bertemu, Aurel sempat mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang rasa rindu mereka. Sayangnya, curhatan tersebut justru memicu konflik hingga membuat kakak beradik itu dianggap netizen sebagai anak durhaka. Netizen kan nggak tahu, maksudnya kayak nggak tahu apa sih yang sebenarnya gitu loh. Cuman mereka suka cuma lihat dari luar doang, nggak tahu dalamnya kan. Nah, gitu. kesana kita yang kayak terlalu Kesana gimana? kita yang kayak durhaka lah, apa mereka tuh nggak tahu gitu loh. Ya, cuman aku kayak, ya udah biar aja, kita lebih cuekin aja lah, terserah orang mau ngomong apa, orang nggak tahu apa-apa kok gitu, kecuali mereka netizen tuh satu rumah sama kita deh, baru tahu. Kadang tuh kan aku, kita pergi yuk apa ke mall gitu kan, jalan-jalan yuk kemana gitu. Nah ya jalan-jalan lah sekali-kali gitu. Terus kayak udah, kadang juga waktunya, kadang kitanya juga nggak bisa gitu. Cuman kadang kalau kita mau kesana juga ya lagi pergi lah atau apa, kita nggak tahu gitu. Ya, Serangannya pasti ada sih. Ya gimana pun kan udah berkeluarga, gimana pun istri pasti harus nurut Sama suaminya kita nggak, ya udahlah. Begitu pun aku pasti nanti kalau udah tua, udah gede gitu mau nikah ya pasti harus dengerin kalau suami ngomong A ya harus A, mau ngomong B gitu. Ya udah kita kayak lebih ya udahlah. Kita selalu berdoa lah biar Pokoknya selalu berdoa aja supaya semoga ya lebih baik ke depannya. ya rada ya sebenarnya nggak boleh ngomong kecewa sih, cuma kayak ngeganjel aja gitu. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai anak sulung dan Anang Hermansyah dan Krisdayanti,
Aurel bersyukur diberikan adik laki-laki seperti Azriel Hermansyah yang ternyata bisa berperan menjadi teman dan kakak laki-laki baginya. Adanya Azriel yang tumbuh besar dengannya, Aurel merasa terlindungi di momen-momen penting dalam hidupnya. Ya memang dia anaknya memang pendiam ya, dia anaknya introvert banget, jadi benar-benar kayak ketutup, nggak pernah kayak cerita-cerita terlalu gimana-gimana. Cuman sekarang aku lebih nganggep dia ya kayak lebih kayak temen aja gitu. Kadang kayak misalnya kalau aku lagi sedih atau misalnya aku kayak lagi nangis itu, kenapa nangis, lagi berantem ya gini, kenapa, dia lebih yang kayak gitu. Terus karena mungkin dia udah gede juga ya, jadi kadang kalau aku lagi pergi dia lebih, kalau misalnya aku lagi pergi kayak atau nggak misalnya aku lagi ada di keluar kota gitu, ada perform gitu, kalau misalnya ada orang cowok yang kayak rese gitu, dia lebih yang kayak oh sekali gitu. Jadi dia udah, karena udah gede juga kan, jadi dia udah dilindungi lah, seneng malah kan punya adik cowok. Tadi aku pengen banget punya kakak cowok kan, cuma akhirnya punya adik cowok, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, seneng juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.